Assalamualaikum. Hai, perkenalkan saya Ade, Bunda dari Atal Ayana. Kali ini saya ingin menceritakan kelanjutan dari kisah Ayana yang didiagnosa kolestasis. Harapannya bisa menjadi pelajaran untuk para orang tua di luar sana, sehingga bisa menjaga anak-anak tersayangnya. 2 tahun lalu saat Ayana usia 2 bulan, Ayana didiagnosa kolestasis dan dilakukan koleniografi. Pasca koleniografi kami kembali ke daerah kami, lalu Ayana tumbuh dengan sempurna seperti layaknya anak-anak yang lainnya tanpa ada kendala. Bermain, makan, dan yang lain-lainnya tetap seperti biasa, tidak terlihat ada kelainan pada tubuh Ayana. Hanya saja perut Ayana terlihat membesar, tapi kami tidak terlalu memperhatikannya karena yang kami pikir itu mungkin wajar untuk anak-anak. Mungkin nanti besarnya akan semakin mengecil, itu yang kami pikirkan. Tapi ternyata kami mulai khawatir kenapa berat badan Ayana tidak pernah mau naik. Berat badan Ayana hanya bertahan di angka 9 kg. Kalaupun naik jadi 9,5 kg. Kalau lagi agak sakit jadi 9 kg. Begitu saja. Itu yang membuat kami mulai khawatir dan kami kepikiran untuk memeriksakan keadaan Ayana ke dokter. Kami melakukan kontrol ke dokter. Hasil kontrol dokter menyarankan untuk periksa lab ke rumah sakit karena limpa Ayana terlihat sedikit membesar. Hasil kontrol di rumah sakit ternyata Ayana kekurangan darah, kurang Hb, dan trombositnya rendah. Itu dikhawatirkan sangat beresiko untuk Ayana dan kami dirujuk untuk kembali ke Sanglah karena rumah sakit Sanglah lah yang pernah menangani Ayana. Akhirnya kami melanjutkan ikhtiar kami untuk berobat kembali ke Sanglah. Harapannya di rumah sakit Sanglah memberikan yang terbaik untuk Ayana, sama seperti 2 tahun lalu saat Ayana koleniografi. Bismillah, 8 Februari 2022 kami kembali ikhtiar ke Sanglah dan kali ini Ayana pun mulai diperiksa. Untuk pemeriksaan pertama, Ayana ditanyakan apakah ada mimisan, apakah ada pendarahan gusi berdarah, muntah darah, atau BAB yang berdarah. Semua yang ditanyakan tidak ada, hanya saja yang terlihat adalah limpanya yang membesar. Langkah pertama yang disarankan dokter yaitu cek lab kembali untuk membandingkan hasil lab yang pertama di Sumbawa dengan yang sekarang. Kami pun lanjut untuk cek lab. Ayana pun mulai diambil darah untuk dilakukan cek lab. Hasil lab pertama di Sanglah pun udah keluar, trombosit, darah, Hb masih rendah, serta fungsi hatinya masih tinggi. Akhirnya Ayana dilakukan terapi obat dulu selama 1 minggu, terapi obatnya asam urso. Setelah 1 minggu terapi obat, kami kontrol kembali dan pada saat kontrol dokter memeriksa seperti biasa dan dianjurkan untuk cek lab yang kedua agar mengetahui bagaimana hasil dari Ayana minum obat selama 1 minggu. Kami pun berangkat untuk lanjutkan cek lab dan di sini Ayana sudah mulai mengetahui jalur ke laboratorium. Kalau dia ke laboratorium, dia sudah mulai merasa rewel, sudah mulai menyembunyikan tangannya. Itu yang membuat kami mulai merasa terpukul gitu. Hasil lab kedua masih sama dengan hasil lab yang pertama, yaitu trombosit dan Hb-nya rendah gitu. Namun yang berubah itu fungsi hati yang mulai membaik. Dokter pun menganggap bahwa ini penyakitnya bukan karena kolestasis, tapi karena ada permasalahan pada darah Ayana. Dan akhirnya dokter menyarankan kami untuk dilakukan fibroscan.
Kami pun lanjut ke fibroscan. Antrian kami lakukan untuk pelaksanaan fibroscan. Namun di Sangla tidak ada alat fibroscan untuk anak-anak. Dan sedikit penjelasan tentang fibroscan. Fibroscan itu mirip dengan USG, namun fibroscan itu secara terperinci USG untuk kondisi hati. Karena alat fibroscan tidak ada dan Ayana pun tidak jadi dilakukan fibroscan, kami dialihkan kembali ke gastro. Di sini dokter bagian gastro menjelaskan. Iya, tuh dengan kata dokter. Jadi dari dokternya, kan dokternya berbeda dengan sebelumnya. Kondisinya tidak tersedia fibroscan juga. Dari dokternya sih memang perlu untuk fibroscan. Tidak apa-apa sih. Sebenarnya ini kan kita temukan adanya yang tadi saya bilang sebelah kirinya itu limfanya membesar. Dari selain limfanya membesar, dari hasil darah kemarin, sel darah merahnya kan rendah, dan juga sel keping darahnya itu juga rendah. Darahnya itu trombosit namanya, rendah trombositnya, dan KB-nya juga rendah. Jadi nanti kita akan mengkonsulkan ke bagian hematologi. Itu adalah bagian darah dan bagian kanker dan mereka biasanya tahu untuk mengolah pada kelainan darahnya, ada perbesaran di organ limfanya itu. Jadi kita konsulkan itu. Obatan asam usulnya masih ada. Masih untuk seminggu. Seminggu ya. Ya, nanti habiskan aja dulu untuk seminggunya itu. Iya. Nanti sisanya saya kasih vitamin E. Udah habis itu lanjutinnya vitamin E aja. Iya. Berarti kalau dari bagian gastro, Ayana dialihkan bagian hemato karena dicurigai ada infeksi darah pada Ayana. Sesampai di hemato, kita kembali cek lab lagi dan hasilnya masih sama. Namun belum mengarah ke infeksi darah, sehingga Ayana akan diobservasi lagi selama seminggu. Pada saat pembuatan video ini, kami dalam masa observasi untuk mengecek kembali pada minggu berikutnya. Doakan Ayana tetap sehat, kembali sehat dan kembali bisa bermain seperti layaknya anak-anak lain. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat para ibu-ibu di luar sana sehingga bisa mengantisipasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.